Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Yudhistira. Saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan lanjutan pertama, yaitu ilustrasi komprehensif. Ilustrasi berikut ini untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai dampak transaksi penjualan persediaan dan jasa, baik transaksi hulu maupun hilir, terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2020 seharga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan penon pengendali sebesar 200 juta. Nilai tercatat aset neto pada PT Satria pada 1 Januari 2020 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan berikut. Nilai akuisisi oleh PT Pandawa plus nilai wajar kepentingan. Non pengendali itu 1 miliar. Nilai tercatat aset neto PT Satria 500 itu ada saham biasa dan saham saldo laba 500 juta dan 300 juta. 1 miliar itu dikurangi dari jumlah nilai tercatat aset neto PT Satria yaitu 800 juta, berarti 1 juta dikurang 800 juta atau selisihnya berarti 200 juta. Diferensial yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Berikut perincian dari total diferensial tersebut. Diferensial, persediaannya 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, dan goodwill-nya itu 50 juta. Tabel 5.14, neraca saldo per 31 Desember 2020. Akunnya itu ada kas dan setara kas. Di PT Pandawanya, PT Pandawa 5 miliar 150 juta, piutang usaha 2 miliar, persediaan 800 juta, investasi pada PT Satria 830 juta, tanah 1,5 miliar, bangunan dan peralatan 2,4 miliar, merek dagang 500 juta, terus di debitnya ada beban pokok penjualan 2 miliar 250 juta, beban operasi 600 juta, beban sewa 120 juta, beban penyusutan 300 juta, beban amortisasi 50 juta, beban bunga 300 juta, dan dividen diumumkannya 200 juta. Totalnya 17 miliar. Di kreditnya ada 1 miliar 100 juta, utang usahanya 1 miliar 250 juta, utang bank 150 juta, saham biasa 5 miliar, saldo laba 2 miliar, penjualan 6 miliar, pendapatan sewa 40 juta, bagian laba atas PT Satria 110 juta, totalnya 17 miliar juga. Di PT Satria ada kas dan setara kas 75 juta, piutang usahanya 200 juta, di kredit tidak ada, persediaan 150 juta, investasinya tidak ada, di debit dan kredit, tanahnya 150 juta di debit, bangunan dan peralatan 300 juta di debit, merek dagangnya juga tidak ada, akumulasi penyusutannya di kredit 100 juta, utang usaha di kredit 250 juta, utang bank di kredit 500 juta, saham biasa 500 juta di kredit, saldo laba 300 juta di kredit, penjualan 900 juta di kredit. Bagian laba atas PT Satria-nya itu beban pokok penjualannya 300 juta di debit, 90 juta di debit juga, beban sewanya 75 juta, beban penyusutannya 25 juta, beban bunga 10 juta di debit, dan beban bunga 10 juta di debit, di dividen diumumkan 100 juta. Totalnya itu di debit dan kredit PT Satria 2 miliar 550 juta. Sama. Informasi tambahan. Selama 2020, PT Satria melaporkan perolehan laba neto sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. 2. Dalam penjualan PT Pandawa di tahun 2020 terdapat penjualan PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta sampai 31 Desember 2020. Persediaan tersebut baru terjual 40%. Berikut ini adalah buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember 2020. Investasi pada PT Satria,
Di debitnya itu ada akuisisi 800 juta, laba neto 320 juta, di kreditnya itu 80 juta di dividen, amortisasi diferensial 24 juta di kredit, terus 90 juta keuntungan belum terrealisasi, 96 juta keuntungan belum terrealisasi. Di debitnya itu jadi 830 juta rupiah. Bagian laba atas PT Satria. Amortisasi diferensialnya itu 24 juta di debit, keuntungan belum terrealisasi 90 juta di debit, keuntungan belum terrealisasi di debit, dan kreditnya itu 320 juta di akun laba neto. Hasilnya itu 110 juta di kredit. Jurnal eliminasi 2020. Berikut adalah perhitungan nilai aset neto PT Pandawa dan bagian PT Satria dan kepentingan non-pengendali atas aset neto tersebut. Bagian table 5.15, perhitungan jurnal eliminasi. Di saldo awalnya PT Pandawa 640 juta, di kepentingan non pengendalinya 160 juta, hasilnya 500, saham biasa 500 juta, saldo labanya 300 juta. Laba neto 320 juta, sampingnya 80 juta, dan saldo labanya jadi 400 juta. Dividen 80 dikurangi dividen 80 juta, terus kepentingan non pengendali 20 juta, dan saldo laba 100 juta. Saldo akhirnya menjadi 880 juta, di sampingnya 220 juta, sama dengan 500 juta, di saldo labanya 600 juta. Transaksi hulu persediaan. Yaitu 90 juta dikurangi 90 juta dan dikurangi juga transaksi hilir persediaan 96 juta. Kepentingan non pengendalinya juga dikurang 24 juta. Saldo akhir disesuaikan berarti menjadi 694 juta rupiah dan di kepentingan non pengendali 196 juta rupiah. Bagian laba atas PT Satria yaitu 134 juta rupiah. Bagian laba kepentingan non pengendalinya di kepentingan non pengendalinya 56 juta. Jurnal eliminasi merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Pandawa di PT Satria. Yang ada di debitnya itu ada saham biasa 500 juta, saldo laba 300 juta, bagian laba atas PT Satria 134 juta, bagian laba kepentingan non pengendali 56 juta. Dividen diumumkannya, yang di kreditnya itu ada dividen diumumkan 100 juta, investasi pada PT Satria 694 juta rupiah, kepentingan non pengendali ada 196 juta rupiah. Berikut adalah schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2020. Saldo awal PT Pandawa 160 juta ditambah kepentingan non pengendali 40 juta sama dengan persediaannya jadi 25 juta ditambah tanah 75 juta ditambah bangunan 50 juta. Dan goodwill-nya itu jadi 50 juta. Amortisasinya dikurang 24 juta. Terus sampai kepentingan non pengendali 6 juta, persediaannya 25 juta. Dan akumulasi penyusutan 5 juta. Saldo akhirnya menjadi 136 juta di PT Pandawa. Kepentingan non pengendali 20 jadi 34 juta, tanahnya 75 juta, bangunan 50 juta. Yang di persediaan tadi 0, akumulasi penyusutannya kurang minus 5 juta dan goodwill-nya 50 juta. Jurnal eliminasi berikutnya dibuat untuk mengalokasikan dan mengamortisasi diferensial. Satu, yang di debitnya itu ada beban pokok penjualan 25 juta, beban penyusutan 5 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, dan goodwill 50 juta. Di kreditnya itu ada bagian laba atas PT Satria 24 juta, bagian laba kepentingan non pengendali 6 juta. Akumulasi penyusutan 5 juta, investasi PT Satria 136 juta, dan kepentingan non pengendali 34 juta.
Persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah di debitnya itu ada penjualan 400 juta, di kreditnya ada beban pokok penjualan 310 juta dan persediaan 90 juta. Sementara itu, persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2020. Oleh karenanya, seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Jurnal eliminasi yang harus dibuat sebagai berikut. Di debitnya itu ada penjualan 200 juta, beban pokok penjualannya di kredit 80 juta, dan persediaan 120 juta. Atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria diperlukan jurnal eliminasi untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa, serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah di debitnya pendapatan sewa 26 juta, di kredit beban sewa 26 juta. Utang usaha 26 juta di debit, dan piutang usaha di kredit 26 juta juga. Tabel 5.16. Kertas kerja konsolidasian 2020. Ada akunnya lah, ada akun laba rugi itu penjualan 6 miliar, PT Satria 900 juta, jurnal eliminasinya di debit 400 juta, konsolidasiannya 6 miliar 300 juta. 6,300 juta. 6,300 juta. Terus di jurnal eliminasi ada juga di debit 200 juta, dan pendapatan sewanya di PT Pandawa 40 juta, PT Satrianya 0, jurnal eliminasinya 26 juta, dan konsolidasiannya 14 juta. Beban pokok penjualannya dikurangi jadi 2 miliar 250 juta, di PT Satria dikurang 300 juta. Jurnal eliminasinya di debit 25 juta, di kredit 310 juta. Konsolidasinya dikurang juga 2 miliar 185 juta. Jurnal eliminasi di kreditnya itu ada juga 80 juta. Beban operasi dikurang 600 juta, PT Satrianya 90 juta. Konsolidasiannya 690 juta. Beban sewa dikurang juga 120 juta, PT Satrianya 75 juta, jurnal eliminasi di kredit 26 juta. Konsolidasiannya dikurang 169 juta. Beban penyusutan dikurang juga 300 juta, di PT Satria 25 juta, jurnal eliminasi di debit 5 juta, konsolidasiannya dikurang 330 juta. Beban amortisasi di PT Pandawa dikurang juga 50 juta, PT Satria 0, konsolidasinya dikurang 50 juta. Beban bunganya dikurang 300 juta, PT Satria, itu tadi PT Pandawa, sekarang PT Satria 10 juta, konsolidasiannya 310 juta, dikurang 310 juta. Bagian laba atas PT Satria 110 juta, di PT Pandawa jurnal eliminasi di debit 134 juta rupiah, di kredit 24 juta. Laba neto konsolidasiannya totalnya jadi 2 miliar 530 juta, di PT Pandawa, di PT Satria 400 juta. Jurnal eliminasi di debit 790 juta, di kredit 440 juta. Konsolidasiannya menjadi 2 miliar 580 juta. Bagian laba kepentingan non-pengendali. Jurnal eliminasi di debit 56 juta, di kredit 6 juta. Konsolidasiannya dikurang juga 50 juta. Jadinya hasilnya yang berubah itu jurnal eliminasi jadi 846 juta di debit, dan kreditnya itu 446 juta rupiah, dan konsolidasiannya menjadi 2 miliar 530 juta rupiah. Terus laporan perubahan saldo laba, ada saldo laba awal PT Pandawa 2 miliar, PT Satria 300 juta, jurnal eliminasi 300 juta, konsolidasiannya 2 miliar.
Saldo laba neto dari atas 2.530.000.000, PT Satria 400 juta, dana eliminasi di debit 846 juta, di kredit 446 juta rupiah. Konsolidasinya menjadi 530 juta rupiah. Dikurangi dividen diumumkan 200 juta di PT Pandawa, di PT Satria 10 juta. Dana eliminasi di kredit 100 juta, konsolidasinya 200 juta. Dikurang 200 juta juga. Saldo laba akhirnya menjadi di PT Pandawa 4.330.000.000, di PT Satria 600 juta, dana eliminasi di debit 1.146.000.000, di kredit 546 juta rupiah, di konsolidasinya menjadi 4.330.000.000 rupiah. Laporan posisi keuangan. Kas dan sarakas PT Pandawa 5.110 juta rupiah, PT Satria 750. Konsolidasinya menjadi 590 juta, 5.900 juta. Piutang usaha PT Pandawa 2 miliar, PT Satria 200 juta. Di kredit, dana eliminasi di kredit 26 juta, konsolidasinya menjadi 2.174 juta. Persediaan di PT Pandawa 800 juta, PT Satria 150 juta, dana eliminasi di kredit 90 juta, ada 2, terus 120 juta, konsolidasinya 740 juta rupiah. Investasi pada PT Andalas di PT Pandawa 830 juta, di kredit, dana eliminasi di kredit ada 694 juta dan 136 juta. Tanah di PT Pandawa 1,5 miliar, di PT Satria 550 juta rupiah, dana eliminasi di debit 75 juta, konsolidasinya 2.125 juta. Bangunan dan peralatan 2,4 miliar, di PT Satria 300 juta, dana eliminasi di debit 50 juta. Konsolidasinya 2,750 juta. Akumulasi penyusutan dikurangi 1 miliar, di PT Pandawa, PT Satria dikurangi 100 juta. Di kredit ada dana eliminasi di kredit 5 juta. Konsolidasinya dikurang 1,105 juta rupiah. Merek dagang PT Pandawa 500 juta, konsolidasinya 500 juta. Dikurang akumulasi amortisasi 100 juta di PT Pandawa, konsolidasinya dikurang 100 juta. Goodwill, jurnal eliminasi di debit 50 juta, konsolidasian 50 juta. Total asetnya di PT Pandawa 12 miliar 80 juta. Di PT Satria 1,850 juta. Jurnal eliminasi di debit 175 juta, di kredit 1,710 juta. Konsolidasinya 13 miliar 34 juta. Utang usaha di PT Pandawa 1,250 juta, PT Satria 250 juta. Jurnal eliminasi di debit 26 juta, konsolidasian 1,471 miliar 474 juta. Utang bank di PT Pandawa 1,5, PT Satria 500 juta, konsolidasian 2 miliar. Saham biasa 5 miliar di PT Pandawa, PT Satria 500 juta, jurnal eliminasi di debit 500 juta, konsolidasian 5 miliar. Saldo laba dari atas 4 miliar 330 juta di PT Pandawa, di PT Satria 600 juta. Jurnal eliminasi di debit 1 miliar 146 juta, di kredit 546 juta, dan konsolidasinya 4 miliar 330 juta. Kepentingan non pengendali di jurnal eliminasi kredit ada 196 juta dan 34 juta. Konsolidasinya 230 juta. Total liabilitas dan ekuitas PT Pandawa 12 miliar 80 juta, PT Satria 1,850 juta, jurnal eliminasi di debit 1,672 juta, di kredit 742 juta rupiah,
konsolidasian 13 miliar 34 juta rupiah. Laporan keuangan konsolidasian 2020. Berdasarkan kertas kerja di atas, maka dapat disusun laporan keuangan konsolidasian PT Pandawa dan entitas anak untuk periode 2020 sebagai berikut. Tabel 5.17, laporan keuangan konsolidasian 2020 PT Pandawa dan entitas anak. Laporan laba rugi konsolidasian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020. Di penjualan ada 6 miliar 300 juta dikurangi beban pokok penjualan 2,185 juta, laba brutonya hasilnya 4 miliar 115 juta rupiah. Di beban operasional dikurang juga 690 juta rupiah, dikurang juga beban operasi 169 juta rupiah, dikurang juga beban penyusunan 330 juta, dikurang juga beban amortisasi 50 juta, dikurang juga beban bunga 310 juta. Hasilnya itu jadi 4 miliar 115 juta dikurang yang tadi disebutkan menjadi hasilnya 1 miliar 549 juta rupiah. PT Pandawa dan entitas anak, laporan laba rugi konsolidasian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020. Pendapatan dan beban lain-lain. Pendapatan sewa 14 juta, total pendapatan dan beban lain-lain 14 juta di kredit. Total pendapatan dan laba neto konsolidasiannya menjadi 2 miliar 580 juta. Dikurang bagian laba kepentingan non pengendali 50 juta, jadi bagian laba induk perusahaan menjadi 2 miliar 530 juta rupiah. PT Pandawa dan entitas anak. Laporan perubahan saldo laba konsolidasian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020. Saldo laba 1 Januari 2020 2 miliar, bagian laba induk perusahaan 2 miliar 530 juta dikurangi dividen diumumkan 200 juta. Jadi hasil saldo laba 31 Desember 2020 adalah 4 miliar 330 juta rupiah. PT Pandawa dan entitas anak. Laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2020. Yang pertama, asetnya itu ada kas dan setara kas 5 miliar 900 juta rupiah, piutang usaha 2 miliar 174 juta rupiah, persediaan 740 juta rupiah, tanah 2 miliar 125 juta rupiah, dikurangi bangunan peralatan ditambah di debitnya itu bangunan dan peralatan 2 miliar 750 juta rupiah, dikurangi di debit akumulasi penyusutan 1 miliar 105 juta rupiah. Hasilnya 1 miliar 645 juta rupiah. Dikurangi merek dagang merek dagang di debit 500 juta, dikurangi akumulasi amortisasi di debit 100 juta, hasilnya 400 juta. Goodwill 50 juta. Total asetnya menjadi 13 miliar 34 juta rupiah. Liabilitasnya ada utang usaha 1 miliar 474 juta rupiah, utang bank 2 miliar. Di ekuitas ada saham biasa dan saham biasa 5 miliar dan saldo laba 4 miliar 330 juta rupiah. Kepentingan non pengendali 230 juta rupiah. Total liabilitas dan ekuitasnya itu sama seperti aset, jadi totalnya itu 13 miliar 34 juta rupiah. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.